Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah teori akuntansi yang terdiri dari Anissa Dwi Julianti, Fani Aulia, Muhammad Fernanda, Rashid Hadi, Rizkia Putri, Safa Ainun, dan Sania Alicia yang akan menjelaskan materi tentang kewajiban. Yang pertama ada laporan keuangan. Bisa dibaca, laporan keuangan adalah data berupa informasi yang berisikan aktivitas perusahaan pada periode tertentu untuk disajikan dalam bentuk laporan, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan. Kasmir pada tahun 2013 mengartikan laporan keuangan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan harus disajikan secara akurat, detail, akuntabel, dan transparan. Menurut Susianti tahun 2018. Fahmi tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan bertujuan sebagai memberi informasi mengenai akun-akun yang tercatat, menaksir laba, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada kewajiban. Menurut AASB, Australian Accounting Standard Board atau Dewan Standar Akuntansi Australia, kewajiban adalah pengorbanan masa depan atas potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas lain sebagai akibat transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Sedangkan menurut IASC, International Accounting Standard Committee atau Komite Standar Akuntansi Internasional, kewajiban adalah kewajiban saat ini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang mengharapkan penyelesaiannya dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan masa lalu lainnya. Kewajiban mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu 1. Pengorbanan manfaat ekonomik. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakannya dengan cara mengorbankan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang. Yang kedua, menjadi keharusan sekarang. Transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan keharusan sekarang pada tanggal pelaporan, yang berarti bahwa seandainya pada saat sekarang perusahaan harus mengorbankan manfaat ekonomi, maka hal tersebut harus dilakukan. Yang ketiga, timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Transaksi masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tapi bukan kriteria pengakuan. Transaksi masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Selain karakteristik utama, kewajiban juga memiliki karakteristik pendukung. Yang pertama, keharusan membayar kas. Keharusan membayar kas pada waktu dan jumlah rupiah tertentu di masa datang merupakan petunjuk yang kuat atau jelas mengenai adanya kewajiban. Lalu ada identitas terbayar jelas.
untuk menjadi kewajiban di akhir tahun, pada saat itu identitas terbayar tidak harus diketahui. Jadi yang penting bahwa keharusan sekarang pengorbanan sumber ekonomi di masa datang telah ada, dan bukan siapa yang harus dilunasi atau dibayar. Terakhir, berkekuatan hukum atau dapat dipaksakan secara hukum. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Meskipun demikian, daya paksa yang melekat pada klaim-klaim hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya kewajiban. Selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keterandalan, dan keterukuran dipenuhi. Yang selanjutnya adalah kaidah pengakuan kewajiban. KAM mengajukan kaidah pengakuan kewajiban antara lain ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas keterandalan dan keberpautan informasi. Keterterapan konsep dasar, kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keterandalan, ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Dan terakhir, keterukuran nilai kewajiban. Keterukuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keterandalan informasi. Hendriksen dan Van Breda menunjukkan saat-saat untuk mengakui kewajiban. Pertama, pada saat penandatanganan kontrak, bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya, bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset. Dan keempat, pada akhir periode, karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Kriteria pengakuan kewajiban bergantung pada aset cukup yang pasti turun nilainya, kewajiban cukup yang pasti timbul, kejadian yang menjadikan kewajiban bergantung cukup pasti terjadi, dan jumlah keharusan yang dapat diestimasikan dengan cukup layak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Safa Ainun. Pengukuran dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset dapat berupa penguasaan barang dagangan yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan aset didapat dari transaksi pinjaman atau penerbitan obligasi atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha, sehingga dia terbebas dari kewajiban tersebut. Kriteria pelenyapan kewajiban menurut SFAS nomor 76 yaitu 1. Transfer aset finansial, 2. Pelunasan sebelum jatuh tempo, 3. Utang terkonversi, dan 4. Pembebasan substantif. Dalam standar SFAS nomor 125, FASB menegaskan bahwa saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, debitur tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum, hanya karena perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwakilan.
Kedua, untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwakilan. Ketiga, kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. 4. Kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, debitur dapat menggunakan kelebihan tersebut. 5. Kreditur atau agennya bukan merupakan pihak yang terkait dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang. 6. Debitur tidak menyerahkan kendali atas manfaat aset karena manfaat aset tersebut masih melekat pada debitor meskipun debitor telah mengakuinya. Penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau 2. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Penyajian kewajiban lancar biasanya dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai penuh jatuh temponya. Karena singkatnya periode waktu yang terlibat seringkali kurang dari 1 tahun. Sedangkan penyajian kewajiban jangka panjang, perusahaan yang mempunyai banyak terbitan hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya melaporkan satu akun dalam neraca dan mendukungnya dengan komentar serta schedule dalam catatan yang menyertainya. Pengungkapan catatan umumnya berisi dari kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, pembatasan yang dilakukan oleh kreditor, dan aktiva yang disepakati atau digadaikan sebagai jaminan. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah disampaikan dimengerti dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.